Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan masih memberikan kita berbagai macam curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di mushola Riyadul Bari'ah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan tidak kita duduk di tempat yang baik itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang baik, di saat yang baik, dalam keadaan yang baik. Itu merupakan alamatul khair, tanda kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau serta umat beliau yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'i kiram, ma'asyiral ikhwan wal aba' wal asatidz, rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu kehidupan yang selain dari akhirat, itu namanya dunia. Mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau arti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya terlaknat. Kalau setan itu terkutuk ya, setan itu terlaknat, artinya setan yang jauh dari rahmat Allah. Setan tidak dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecualikan zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau selainnya. Kendaraan kita ketika kita disempurnakan untuk berzikir kepada Allah, maka kendaraan kita tidak dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita kalau kita gunakan untuk zikir kepada Allah, maka rumah kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tumpangi, apa
tidak. Kalau kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, itu tempat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mawala apa saja yang seperti tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir, baik itu rumah, baik itu kendaraan, boleh tapi berzikir di kendaraan boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita membaca Bismillah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksudnya motor banyak sunnah boleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dizikir daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wa aliman, seorang yang mengajar. Seorang yang mengajarkan ilmu syariat. Rasulullah SAW itu tidak dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Au muta'alliman, atau orang yang senantiasa selalu belajar ilmu agama. Itu yang tidak dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sisanya ekonomi mall, kalau tidak ganti rezeki dilaknat Allah. Atau jalan warung kopi, kalau tidak ganti rezeki sama Allah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa Alhamdulillah kita ini duduknya di musola, tempat zikir kepada Allah. Terus kita membaca zikir kepada Allah. Terus kita belajar, dan kita juga sambil mengajar dan belajar. Segalanya ada yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad SAW, dari zikirnya, dari seluruh zikirnya, dari tempatnya, dari kegiatan kita, jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita sebagai muslim yang taat, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna li ni'amil awabil ka awabil wahyi faqayyiduha bisyukur." Atau kama qala Nabi SAW, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, dia lihat seperti binatang yang liar yang dapat dapatkan. Kalau tidak dapat ikan, maka dia pasti bakalan lari itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi Nabi ngajar kepada itu habis syukur, ikat itu nikmat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri kita bisa duduk bersama dalam keadaan baik, dalam di tempat yang baik, dalam malam yang baik. Itu harus kita syukuri, biar nikmat tersebut Allah tetapkan kepada kita semua. Dan janji Allah Subhanahu wa taala lain dari itu, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala langgengkan itu nikmat, tapi Allah berjanji untuk menambah nikmatnya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada nikmat yang aku berikan kepada Allah Subhanahu kepada aku, kata Allah, maka pasti bakalan aku tambahkan itu nikmat. Tapi kalau kamu tidak bersyukur atau kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka timbullah dalam azab atau pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi cara kita bersyukur, kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebaik-baiknya. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kita sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita harta, Allah berikan kita harta, jadikan harta kita untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah. Allah menitipkan kita ilmu, gunakan ilmu itu biar kita semakin dekat kepada Allah. Segalanya itu tujuannya. Tidak kadir yang terkecuali. Itu gagal-gagalnya. Kalau kita tidak itu, maka kita dapatlah laknat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwani wal akhwat wal asatidz rahimakumullah. Hidup kita ini jangan terlalu asik sama dunia, bahkan jangan pula kita ngaku keluh kesah karena sempitnya hidup kita. Karena kejadian ini bukan hanya di saat kita sekarang, banyak orang tidak beralih ngeluh
Sabar be. Pacak nanti ngomong itu kalau kita ngeluh sama dia lanjut kita boleh juga. Ngeluh dah apa? Kalau kamu ngeluh cuma dalam rumah sabar SS. Sabar be. Ada. Tak usah ngeluh itu. Ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita cari rezeki jangan bergantung dengan kemampuan yang kita punya. Gantung dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak jadi kalau innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak jadi kata urusan dia nak megawi maka Allah ada rezeki ada biarpun tidak secara langsung tapi Allah Subhanahu wa taala gerakkan hakuna yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan rezeki ini. Jadi tidak usah ngeluh. Karena dulu di saat Nabi Muhammad SAW ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ini orang yang selalu sholat di belakang Nabi Muhammad. Sholatnya di belakang Nabi Muhammad. Kemudian dia jadi butuh. Dia juga ingat sahabat-sahabat yang kaya seperti Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Banyak duitnya, jadi ada orang butuh hidupnya, ada nak berperang dia hidup harta. Jadi dia sahabat ini selain dia butuh, dia juga ini ingat kawannya yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ngadu sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, doakan anak biar anak jadi mukayo. Apa kata Nabi? Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathir la tutiquh. Atau Nabi, sedikit yang kau banyak syukuri kata Nabi Muhammad jauh lebih baik daripada kau itu Allah harta yang banyak tidak memenuhi hak harta kau. Sedikit yang bisa kau syukuri maka itu lebih baik, jauh lebih baik. Negara sahabat Nabi Muhammad besok datang lagi dan Nabi yang berdua itu lagi sampai hari kedua dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kalau seandainya boleh datang kepada Allah tunjuk oleh Allah harta yang banyak, maka aku akan tunjukkan hartaku buatmu yang punya hak. Artinya dia akan sedekahkan seluruh sebagian hartanya untuk yang berhak. Jadi ketika dia berjanji, ketika dia nanti niat, akhirnya doa kepada Nabi Muhammad. Didoakan Nabi mudah-mudahan kau banyak duit. Baru berpaling dari Nabi, ada seekor hamba Allah tunjuk dia kambing sepasang. Sahabat tunjuk kambing sepasang. Belum nyampe rumah itu. Kalau ketemu Nabi, habis ketemu dari Nabi, di jalan dia ketemu sama tunjuk dia kambing sepasang. Kemudian diternaknya sampai para ulama mengatakan kambing Sa'labah itu keluar dari perutnya tidak bulan tentu dari pagi. Cepat bukan Madinah. Cepat dan sampai singkat ini terus seluruh kota Madinah itu penuh dengan kambing dia. Dulu kawan ini sholatnya di belakang Nabi, sholatnya jamaah sama Nabi Muhammad. Cuma begitu dia banyak kambing, begitu dia banyak harta, dia tertipu dalam dunia. Dia sibuk dengan bisnisnya. Akhirnya yang dulu sholat dari waktu jadi satu waktu. Dulu pulang ke sampai satu Jumat sekali dia sholat. Nabi selalu bertanya, mana Sa'labah kepada Nabi Muhammad? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia punya kambing lepas di Madinah, ada muat lagi. Jadi dia di luar kota sudah beternaknya. Kemudian nanti lagi lapangan di Madinah. Aku akan diwailu di Sa'labah. Aku dalam hati tertipu di sama kehidupan kesenangan dunia. Seharusnya gitu dititipkan Allah itu bukan itu. Makanya Nabi nyatakan qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiquh. Sedikit yang bisa kau syukuri jauh lebih baik daripada kau dikasih harta yang banyak tapi kau tidak banyak memenuhi hak
singkat cerita tuh seminggu sekali, kemudian sholat Id ke masjid baru bilangnya, kemudian datanglah perintah zakat. Perintah zakat diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mengutus sahabat untuk minta zakat dari sahabat. Zakat hukumnya wajib. Hukum zakat wajib. Kalau sedekah boleh-boleh baik, tapi kalau dia bernazar, dia berjanji, jadinya wajib. Cuma begitu ada zakat kambing ini, kalau tidak salah 40 ekor kambing itu siko, ada hitungannya. Kambing sahabatnya sudah jutaan, sampai dia mau banyaknya aku zakat. Banyaknya aku zakat, dia ingat dia butuh dulu. Dia ingat dia butuh sampai berkali-kali ngadu sama Nabi. Begitu ada perintah zakat, ngomong itu. Akhirnya sampai singkat cerita sahabat ya bayar zakat dan Nabi ngatur ngomong itu pada sahabat Allah SWT tidak terima lagi zakat dia. Kemudian sahabat itu meninggal dalam keadaan fasik, dosa. Tapi yang namanya sahabat Nabi itu tidak usah perlu banyak komen. Yang jelas kejadian ini bisa kita ambil pelajaran buat kita ketik kali. Itu agar Nabi dia kaji. Bukannya nengok Nabi lagi banyak terbudi sama dunia. Apalagi kalau tidak nengok Nabi. Orang yang sholat di belakang Nabi lagi banyak tertipu dengan dunia. Tambah lagi kita alangkah hebatnya. Fitnah dunia. Maka sering anak cerita dulu di saat Nabi Isa alaihissalam pengen berjalan kan ada si murid pengen melo. Fitnah dunia ini nikmat kamu. Dunia ini nikmat. Kalau kamu punya dunia pajak galau. Pajak beli ini, pajak beli itu, pajak ke sini, pajak ke situ. Penting dikit langsung ke diskotik. Pajak galau. Ini maju, nyari dunia lain. Kalau ada duit, fitnah ini dunia. Memang nikmat manis, tapi racunnya luar biasa, jangan lupa. Makanya ada murid Nabi Isa, belok Nabi Isa. Kata Nabi Isa, payu kau belok, kau janji harus jujur sama aku. Jangan kau berbohong sama aku. Siap. Akhirnya berjalan ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bawa roti tiga. Mungkin ceritanya sudah sering anda ceritakan, biar kita tambah berhati-hati dengan dunia. Jadi saat berjalan, kemudian mereka istirahat, Nabi Isa alaihissalam istirahat. Setelah istirahat itu mereka makan roti ini itu dia dulu. Jadi Nabi Isa makan siko, yang yang murid anak ngelok Nabi Isa maksud tadi itu makan siko, tinggallah roti dari siko. Kemudian Nabi Isa berpaling sejenak dari situ. Kemudian roti tadi hilang. Roti yang sisa siko tadi hilang. Pas Nabi Isa balik, Nabi Isa siapa makan roti tadi? Udah tahu waktu muridnya. Tidak tahu waktu siapa yang makan Nabi Isa. Ya sudah. Berjalan, kemudian saat berjalan pengen hanya berlangsung dipegang Nabi Isa dengan baca Bismillah. Berjalan Nabi Isa sama muridnya di pojok baju sampai seberang. Nabi Isa mengumumkan zat yang menunjukkan kau kebesarannya. Siapa yang makan roti tadi? Udah tahu ini anakku, kata anak muridnya. Tidak tahu, ya sudah. Berjalan lagi, kemudian beberapa hari berjalan, kelaparan, kebetulan juga ini kalau ada rusa lagi main, dipanggil Nabi Isa itu rusa ini kau, makan itu rusa, disembelih Nabi Isa, makan sampai habis tinggal tulang, kata Nabi Isa, bismillah, bangun itu rusa yang dari tulang, itu lagi dia, sudah dimakan. Kemudian Nabi Isa mungkin demikian dan untuk juga kebesarannya. Siapa makan roti tadi? Tidak tahu ini anakku. Ini orang tak tahu bekas kepala ke mana ya. Sudah tengok mukjizat Nabi Isa,
sudah dahsyatnya itu hasilnya dia tidak gerak itu, padahal dia menjanji harus jujur. Setelah kejadian itu sudah makan busa tadi, salam lagi, nggak bisa jalan lagi. Terakhir kali nengok ada bukit ini tidak terlalu besar, cuma jadilah kata Nabi Isa pun dahbar. Jadi itu bukit jadi emas. Bukitnya 3 ekor. Kata Nabi Isa, nah ini bukit sikok buat aku, sikok lagi buat kau, sikok lagi buat yang makan roti tadi dia. Pas dia nengok emas, aku yang makan roti tadi. Langsung dia ngaku, karena aku kinto dia sebelumnya. Kinto aku udah bisa yang makan roti tadi. Benar pernah dulu lah tadi itu. Ini dia lagu, kalau lagi kalau tak duit, ngaku aku yang makan roti tadi bisa. Kalau lama ngomong gimana? Ya sudah tidak bisa. Ini 3 bulan beda beda. Kalau yang beda itu tinggal tidak bisa. Bingung dia, nengok 3 bulan emas. Cara nak nawarnya? Dia dewa. Singkat cerita ada perampok 2 ekor lagi lewat di situ. Perampoknya juga 5 bulan. 5 bulan emas, 3 ekor. Wih, gunung es. Ada gunung di bawah ini yang mulai bisa tadi. Jadi singkat cerita perampoknya nak ngerampok, nak dibunuhnya dia dari Katoliknya kau bunuh kita damai deh, kita suruh deh, kita sepakat deh. Kau kita sikot memang, kita nak bertiga, kita sikot memang, sikot. Sudah kita jangan berbunuhan. Ada. Kata biar kita sama-sama bisa dapat emas. Sudah kita sepakat deh. Ya sudah, kapok tadi. Kebetulan mereka tadi hafal lagi. Tidak tahu betul kenapa dia di sini. Singgonya hafal lagi, tak makan. Kebetulan kalau perampok mulailah kita makan. Itu sudah diaku bela kata Boy Nisa, diaku bela yang nyari makan. Kamu tunggu lagi ini, ya tunggulah perampok. Jago tuh. Boy tadi sambil jalan dia berpikir ini perampok ini. Kata dia kalau dia ni ngacu atau mati aku ni seharusnya dapat bunuh ni. Kalau tak ada dia jadi dari sikok, kita ada lagi berpikir, kita sudah dapat makanan, itu dicarinya racun, kita buangnya racun, dimakan itu. Dia dapat tiga-tiganya, komak dalam mulutnya. Tidak puas dengan sikok, rasa tamak, rasa haus dalam mulutnya. Sampai pas dia sudah dapat makanan dari racun ini, yang si perampok tadi itu, cinta juga dalam mulutnya. Kalau kita bertiga, kita berdua, separuh sewa, sikok setengah sewa, lebih banyak daripada kita sikok. Sekarang orang belum ngaku itu, habis itu pesta akan ayo akhirnya dapat mobil ini dipacok, dibunuh oleh perampok yang lagi ngumpul. Sudah dibunuhnya, sebelum dia nak angkat gunung dari munjal dari makan dulu dia tidak tahu itu makanan sudah diracun. Niat kawannya tadi nak racunin dia dapat 3 gunung sama-sama tamak sama dunia. Begitu dia sudah makan tewas kalau 3 gunung dari di bawah bukit dari Nabi Isa lewat lagi di situ. Nabi Isa lewat, ya Allah Nabi Isa. Ini gunung 3 ekor belum bergerak, belum ngapo-ngapo. Masih belum ada sampai timbek malam sebiji, tapi sudah nyawa 3 ekor. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Hada dunya fahdaruha. Inilah kehidupan dunia, nikmat, tapi kamu hindari. Jangan tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi kita, biar kita jangan sampai lantaran kesibukan dunia kita meninggalkan majelis taklim. Jangan sampai sekali kita tinggal lebih baik. Jangan akhiri majelis taklim
selalu sholat jamaah ke musola, semangat, jangan sampai anak kita menjadi penghalang, bini kita jadi penghalang, ya. Anak itu tuh dunia, ya. Sebagian dari dunia. Kalau anak tuh bisa mengingat kita sama Allah, itu anak barokah berarti. Kalau buat anak itu, anaknya anak ini ajak anak kau sini, jangan sampai anak kau jadi penghalang buat baik-baik. Kalau memang anak itu tapi anak bisa ngajak anak-anak aja, terus anak-anak ini dapat dia lagi, jadi anak tinggal, jadi dia tahu kalau kita majlis tidak boleh lagi ya boleh, tidak boleh lagi ya. Yang lain tidak boleh diajak makan dulu. Tapi kalau misalnya belum masuk majelis, belum masuk waktu taklim kita tidak apa-apa. Cuma kalau saatnya tidak diganggu gugat karena itu mesti kita lah itu. Semangat. Silahkan dari dunia, bukan ada melarang. Silahkan, tapi jangan haus, jangan lupa bahwasanya apa yang kita dapat itu bukan hanya untuk kita senang-senang juga, ada haknya, ada kewajibannya. Jangan sampai kesibukan dunia kita malah meninggal ke syariat Nabi Muhammad SAW. Dunia itu berapa banyak orang yang rumah tangga itu dan tak dunia, berapa banyak adik-adik bermusuhan dan tak harta, berapa banyak pembunuhan dan tak harta, banyaknya fitnah yang luar biasa. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat wal asatidz rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit cerita tadi buat kita semakin semangat dalam kebayaan, dalam ketaatan kepada Allah. Lanjutkan pelajaran kita kemarin di dalam kitab Syarih Nahjul Najah. Faslun Qadrul salatu bi arba'a asyarata faslah. Mubtilatus shalah, ay mubtilatus shalah. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14 perkara. Khaslah artinya sama dengan syai'un. Di arba'a asyarata syai'an, misal khaslah artinya bagian atau ini perkara. Ada 14, artinya kalau ada salah satu di antara 14 ini ketika kita sholat, ada 14 perkara ini, walaupun sikap di antara 14 ini sholat kita batal masuk. Apa itu? Yang pertama bil hadati, dengan hadas. Hadas artinya yang mewajib kita wudu, yang membatal wudu dan membatal ke apa namanya yang menyebabkan kita mandi wajib. Hadas kecil atau hadas besar. Kalau yang hadas kecil ialah yang membatalkan wudu. Ada berapa yang membatalkan wudu? Ada 4. Apa yang pertama? Keluarnya sesuatu dari lubang depan dan belakang, kecuali mani. Kemudian yang kedua, zawalul akal, hilangnya akal dengan tidur dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersentuhan kulit tangan dan betina yang sudah besar tanpa ada penghalang, kata kulit sama kulit. Kemudian apalagi yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Itu yang hadas kecil. Jadi kalau ada sholat mengganggu dalam batal. Ada yang sholat pacak tidur batal. Ada yang sholat bersenggolan sama misal ada cewek senggol kawan lagi sholat batal. Ada juga misalnya mau sholat tadi tertentu misalnya batal. Nah yang kedua hadas besar beratnya
Seandainya tino dia lagi sholat tiba-tiba datang bulan batal. Paham ya? Maksudnya bil hadas artinya hadas kecil atau hadas besar ketika kita sholat maka sholat itu langsung batal. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bi wuqu'in najasah illa bil tahalah min ghairi hamdin. Tertimpa najis ketika dia sholat, ada najisnya apa? Apapun bentuknya najis. Ketika dia tadi ini catatan dulu najisnya kering nih, bukan najis basah. Kalau basah, kalau memang di baju sudah ada banyak buka lagi gitu. Batal lagi itu sholat. Cuma kalau diikat bisa kita ini kan? Kalau disal, bisa kita ingatkan, gue langsung mana? Tidak batal sholat kita, walaupun dia basah. Kalau di baju udah banyak lagi, kalau di baju batal juga sholat. Nah, kalau dia kering, ilatul qahalah langsung kalau tidak kita lempar ke langsung secara langsung kita tulis subhanallah. Jadi najis kita tulis subhanallah langsung dituang. Jangan kita batal langsung. Walaupun dia kering. Atau bukan hanya tai, karena tai bangkai semut, bangkai nyamuk, apalagi bangkai piting, yang lain yang kita bawa dalam itu tidak mampu. Dia mampunya di baju, bukan di dalam pakaian. Nah itu mesti kita buang secara langsung. Dan kita apa-apa najisnya apa, kita langsung buang dan kita tidak bawa. Seumpama di sana ini ada dari tiket nih lah, anak ini kan, anak ini kan, ini bawa batal sholat. Tapi kalau misalnya nama ini, masalah campak tidak batal. Itu maksudnya. Dengan tertimbun najis yang tidak kita buang secara langsung, diberi subhanallah, diberi tumaknina sholat itu, diberi tumaknina sholat. Apa namanya? Dan kita tidak membawa hamal itu membawa. Jadi kalau kita ini batal, apalagi dimegangnya, pokoknya itu. Paham tak maksudnya? Insyaallah sholat ini musuh kita ini icap sebenarnya. Icap. Kalau di musola kalau zaman dulu mungkin kayak bumbu atau apa juga tidak tahu ya. Jadi alhasil kalau kita tidak langsung kita buang, tidak kita lempar langsung, tanpa kita bawa, maka batal sholat. Yang ketiga, wan isyafil awrati illa mustarhala. Inkishaf artinya terbuka, bukan dibuka. Mesti disuruh kita bedakan dibuka dengan terbuka. Kalau dibuka itu sengaja, kalau terbuka itu tidak sengaja. Inkishaf artinya tidak sengaja terbuka. Sebab apa? Kipas angin atau juga kalau di masjid mungkin kipas angin atau angin alam. Misalnya lagi datang angin kuat, sholat tadi maaf tadi misalnya lagi habis keluar dalamnya tidak pakai celana kan, sempak dia kan, datang angin tadi diangkatnya terbang ini gitu. Nah ditutup secara langsung, jadi jangan ayo kita berangin dulu batal sholat langsung. Tapi begitu terangkat itu langsung tutup, diberi tumaknina sholat juga jurangnya. Jangan, ayo kita ambil tumaknina sedinginan, batal sholat kita langsung. Atau dibuka oleh kawan kita dewe, batal. Kawannya sama, batal sholat kita langsung. Tidak baca walaupun ditutup, batal. Lalu dibuka oleh manusia berangin. Nah ini kalau misal terbuka dalam angin, kemudian kita tutup
secara langsung maka tidak batal. Tapi kalau misal terbuka dari angin, kemudian kita diam dulu, kita di subhanallah, lebih dari subhanallah, mulut kita nyebut subhanallah, lebih dari itu maka batal salat itu. Paham tak? Ini angin bukannya anak, bukannya kawan. Kalau kawan bukan telat sudah batal. Kalau anak ada ulama yang ngomong itu boleh budak ini menurut tamyiz. Kalau kita langsung juga ada ulama yang ngomong itu masih boleh, masih sah sholat kita. Kalau kita betul tak langsung anak itu yang masih kecil, bukan anak itu dosa. Ada ulama yang ngomong tertib dari anak tadi. Paham ya? Yang keempat, warnoti berarti berucap biharfaini dua huruf atau harfin mufhim. Ini dua huruf ini ngerti kalau dua huruf batal salatnya secara sengaja. Ini kata dua huruf kita ucapkan secara sengaja di dalam sholat maka batal. Kalau lupa tidak batal. Ini ada disebutkan amdannya. Al harfin mufhimin, atau satu huruf tapi punya arti. Kalau satu huruf punya arti sengaja batal sholatnya. Contohnya kalau bahasa tidak mesti bahasa Arab. Soalnya kita ini bahasa masing-masing. Kalau Arab itu ada nyebut qi, artinya minal wiqayah. Qi itu amar untuk kita menjaga huruf qafnya. Harakat di bawah artinya qi, artinya jago. Artinya jago. Walaupun satu huruf tapi artinya ada. Nah itu batal. Atau fi, jago amanatnya maksudnya, penuhi, maksudnya fi tanpa ria. Nah, terus juga misalnya dari itu minal wihayah artinya apa namanya, menjaga juga, penjagaan juga, jadi jaga. Atau lagi li minal wilayah, cenderung mewakil begitu. Bisa jadi bahasa aku sih kok dulu, aku nih guru-guru gitu ngajarnya sih kok harokat biasa lain artinya. Memang sih kok urutnya bisa ada arti. Nah kalau bahasa sih kok ucapan sih kok huruf, cuma bisa memberikan arti sengaja batal. Betul ya. Kalau dua huruf sengaja baru batal. Kalau lupa tidak batal. Paham tak maksudnya? Kalau untuk adil tiko, apalagi dua lagi batal, apalagi tiko, dia bukan bentuknya tapi bacaan ucapannya keluar. Maka disebutkan untuk buat mesti ucapan dengan dua huruf atau satu huruf yang bisa memberikan makna, bisa memberikan arti. Paham tak maksudnya? Kalau lupa dia namanya, walaupun kemarin ada bahas tentang sujud sahwi yang jelas sudah masalah ma'yutilu amduhu wala yutilu sahbuhu. Apa yang berikan kita dari sholat, apa itu perbuatan itu kalau kita sengaja batal, kalau kita lupa tidak batal, termasuk ucapannya. Ucapan dua huruf. Contohnya kemarin ada kalau tidak salah, anak mencontohkan ada orang datang kita lagi sholat. Kalau kita ini ceplos, kadang-kadang lupa gitu, di luar sadar gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita tidak ingat kita dalam sholat. Cuma kalau kita ingat sengaja batal sholat. Cuma kalau kita lupa, itu kan masuk ke
Apa-apa sebab sujud sahwi. Ketika kita terjawab waalaikumsalam atau lupa, atau kita disunahkan sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum salam. Itu termasuk apa itu? Kemudian yang kelima. Yang kelima, wabil mufattiri amdan. Mufattir artinya muftirat, yang membuat puasa itu batal. Tapi ini secara sengaja artinya apa? Wabil mufattir atau lidi artinya. Atau kalau kupingnya gatel ini masuknya kupingnya. Maaf, misalnya dia gatelnya masuk ke kuping, lalu batas yang dalam batal soalnya puasanya juga batal. Jadi bil mufatir maksudnya yang batal berpuasa secara sengaja kita lakukan maka batal juga kalau gitu. Makanya ada sebagian ulama mengatakan maaf salat. Aku yang membatalkan puasa itu ada juga sebagian yang membatalkan sholat. Masuk kuping cuma kalau jadinya tidak keluar sampai dalam. Kalau yang kena ini masuk ke dalam dia batal sholat itu. Memang atau itu masuk dari bongkongan. Pokoknya apa itu? Sesuatu yang membatalkan puasa kita lakukan secara sengaja apa batal. Yang keenam, wabil apa itu tulisan itu? Wabil ukli, wabil dia ini wabil ukli kathir nasiat. Dia kalau akli artinya makanan. Anda ingat ini dipotong dulu, dijelaskan dulu. Kalau dia dengan doma berarti makul, artinya yang dimakan. Apa yang kita makan ini lupa baru kalau wabil akli artinya makanan yang banyak. Nanti urusan sama sholat. Wabil akli, wabil ukli. Kalau akli masdar dari akala yang dulu aklan. Makul maksudnya ukli artinya maful, maksudnya benar. Jadi itu. Dan tidak banyak juga kalau ya batal. Tapi kalau sholat makan yang banyak itu batal. Beda kan? Kenapa itu kado ulama? Kalau puasa sama sholat lain contoh ini. Karena kalau sholat ada perbuatan tersendiri yang membuat kita ingat posisi kita sholat. Ketika sholat kita ruku, kita sujud, ngadonya ada rukunya, makan piring. Di suami kawan misalnya tidak gerak, di suami kawan rukun. Kita di sholat kan ada ruku, ada sujud, yang bisa mengingat kita dalam posisi sholat. Tidak mungkin kita lupa. Kalau sampai makan banyak dalam sholat, walau lupa batal. Beda sama puasa. Kalau puasa tidak terikat dengan perbuatan yang khusus. Bisa jadi kita di pasar, bisa jadi kita di rumah. Yang namanya puasa tidak mesti di rumah ini. Puasa kan perbuatannya sama saja sehari-hari. Nah itu kemungkinan lupanya memang besar. Walaupun kita makan banyak juga lupa, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat batal. Mana? Kalau paham dia bertanya, Yang ke-7. Wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Bergerak 3 kali secara berurutan tanpa ada stop, tanpa ada jeda, walaupun kita lupa, atau batal, walaupun kita lupa, apalagi
sengaja batalnya. Ini 3 gerakan ini selain jari, yang selain itu ada banyak anggota badannya. Sendi, kok ini ada ini banyak dia lah sebut sendi. Jadi yang disebut yang kecualinya, kecuali yang disebut ini kedipan mata, bibir gitu, bibir, kedipan mata, jari, jari bukan jari kuping, itu ada gerak, bibir, lidah gitu, kedipan mata. Nak sejuta nabi juga dalam sholat sudah batal. Cuman catat bukan niat main-main. Kalau niatnya main, batal walaupun ketika batal. Cewek-cewek itu batal sholat ini. Langsung batal kalau niat main. Dua kali Indonesia. Batal sholat ini. Langsung batal. Orang ini sebenarnya batal. Itu niat main. Seharusnya itu niat gerak ke jempol itu tidak batal. Tapi kalau tujuannya tidak main, batal. Itu kayak banyak orang baru dapat ilmu, jadi dapat oke. Kalau tak menyebut salah sudah, tapi jelas sudah salah tidak niat main. Kalau niat main, batal walaupun mantu, walaupun DP itu juga kalau main-main batal. Nah selain dari situ sendi ini tidak boleh nih 3 kali dulu. Sendi yang pergelangan tangan, apalagi sikut, apalagi bahu, kaki, aduh kakinya kesel, pegal, ya itu. Ada kan orang itu, apalagi yang sudah melangkah, maka alasannya dari standar ini kan, cuma umumnya banyak biasa orang galau-galau, maka galau. 3 kali berturut-turut walaupun kita lupa, tetap sholat kita batal. Apalagi sengaja lupa lagi batal, apalagi sengaja. Yang ke-8, yang berapa betul? Yang ke-8 agak cepat dikit. Wal maghbatil fahisyah. Wakhbar artinya wakhbar itu artinya loncat. Ada orang sholat dia loncat. Ini dia akan luka yang Ustaz di Bodor. Pernah di Bodor dulu ada vaksin kuatnya tahun 2006 2006 ada vaksin kuatnya sholat doho padahal sampai kekenjal gitu sholat menculat kencur kan kuatnya seperti mana saya hukum batal tahu aja rasa bina aja itu wasbatul fahisyah. Kalau menculat langsung batal. Beda kalau bukan di situ ngangkatnya tidak menculat gitu. Nah, kalau baca menculat lagi sholat dia menculat batal. Amin. Kemudian yang ke-9 ya. Wa darbatil mufriqah. Pukulan yang berlebihan. Nah, kalau ini digambar dulu di foto tendang bola. Dorbanya memang pukulan dengan Ustaz sudah jelaskan kaki kita ngepak dorba ini pukulan yang membuat apa arti pukulan yang berlebihan sampai seluruh badan kita bergerak. Itu yang namanya dorba pukulan yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya kita lagi sholat atau lewat kita orang ini kan atau lewat gagal ini ya gagal sholat kita kita support dulu jangan langsung. Nah, itu dari
Moco dari ada kawan lewat. Batal sudah atau nyepak tuh. Tapi udah anggota badan yang lain atau batal. Amin. Kemudian yang ke-10 waziyadati rukunin fi'li. Dalam sholat ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li apa? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Nah, kita tambahi kurang bil atau sujud. Tambahi secara sengaja, sujud yang ditambahi secara sengaja. Beda sebelum kita lupa, itu termasuk sebab berdosa. Tapi kalau yang disengaja, kurang bil dua kali. Nanti aja dua kali, nggak bukan 3 kali. Kurang banyak baca doa. Sengaja kita tambahi sujud, batal sholat kita. Rukun fi'li, bukan rukun qauli ya. Kalau rukun qauli kita tambahi atau kita pindah ke al-fatihah lagi ruku itu baca al-fatihah. Lagi sujud baca al-fatihah itu nabdurun qauli di dalam sebab sujud sarwi. Kalau rukun qauli ini rukun fi'li kita tambahi gerakan fi'li secara sengaja batal sholat. Kemudian yang ini malu 11. Yang ke-11 wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Ini tanpa udur mendahului imam tanpa udur. Memang sengaja nanti bingung juga mendahului imam. Jadi imam belum ruku, dia ruku duluan. Posisi imam tegak dia ruku, kemudian imam belum ruku dia lagi i'tidal. Kemudian imam masih tegak dia nak sujud, pas dia nak sujud batal sholat langsung. Kalau mendahului imam itu baru dia nak sujud langsung batal. Atau juga misalnya imam tadi belum ruku dia ruku, imam baru nak ruku dia tegak dari i'tidal. Imam i'tidal dia langsung sujud. Mendahului imam itu batal juga. Atau juga akhir ya. Ini akhirnya. Wa taqallufi bihima bi ghairi udhrin. Ta'akhir maksudnya kita imam ruku kita kaget. Ya, sudah kaget tanpa udzur. Sudah dulu imam tidak dia belum lagi nak ruku belum. Imam nak sujud, kau masih dekat, kalau mau sengaja itu batal. Kecuali buat wong yang membaca al-fatihahnya agak lambat, bukan sebab imamnya lambat, bukan sebab imamnya cepat, tapi dia memang lambat baca. Tak ada cepat, lidahnya sayo. Ada orang yang baca dulu kira dan sayo yang dia membaca lambatnya. Nah itu udur. Kapan dia harus nengok imam? Kalau imam tadi ruku dia masih baca al-fatihah, imam i'tidal dia masih baca al-fatihah, imam sujud dia masih baca al-fatihah, imam duduk di antara dua sujud dia masih baca al-fatihah, imam sujud yang kedua dia masih baca al-fatihah, imam tegak dia sujud yang kedua batal. Jadi ngaku ambil banyakan rukunnya pada tiga rukun. Rukun yang panjang bukan rukun yang qasir. Rukun i'tidal sama sujud dulu di antara dua sujud tidak dihitung. Rukun sujudnya 2 kali dihitung. Rukun sujudnya 2 kali. Dia tegak, imam dia tegak dari sujud yang kedua. Dia belum kembali lagi baca al-fatihah.
batal sholat. 8 jam itu. Akhirnya juga saya ingat itu kalau jadi imam jangan galak ngacak-ngacaknya. Kesian kalau makmum ya Fatihah kita itu dari perjalanan. Itu kesempatan buat makmum dia menyelesaikan Fatihahnya. Jangan ngacak-ngacaknya lah. Karena dia kadang terlambat lalu ketemu imam yang tetap Fatihah. Bukan sengaja gitu, bukan sengaja lambat, tapi memang belum kelar. Boleh gitu menyelesaikan Al-Fatihah sampai imam yang nomor sujud yang kedua tadi. Kalau kita enggak dari sujud itu baru ngangkat kepala dia kalau masih baca Al-Fatihah batal sholat. Ini khusus buat yang berjamaah, yang berjamaah sholat dan imam ataupun lambat dari imam. Dua rukun. Kalau itu memang ada udzur, tiga rukun panjang. Ya. Paham tak maksudnya? Kita tanya masalah ini banyak yang tapi kemudian yang ke 11 waniyatin al-salah, niat di dalam hatinya memutuskan sholat. Ayo lah, dua tiga sholat. Batal juga sholat. Niat dua tiga, batal sholat. Batal di dalam hati. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, ataupun menggantungkan untuk membatalkan sholat dengan sesuatu. Misalnya sholat di sini tidak ada batang pisang, tidak batang lampu. Buat lampu apa batal sholat aku. Itu langsung batal sholat kau. Tidak usah lagi nunggu lampu apa. Langsung batal. Misalnya lagi kalau wali datang batal boleh sholat. Tidak wali tidak datang pula batal sholat itu. Kapan itu menggantung dengan batal sholat dengan sama sesuatu apa itu atau langsung batal. Kalau dia gantung lagi nyapa, lagi menyapa, yang masuk akal lah. Ini tidak masuk logis tidak. Tidak boleh juga bermain-main. Ini main-main ini jangan sampai gitu. Bisa tetapi ada rawan yang tadi benci misalnya, anak aswan terlalu cinta terus aswan datang batal gue sholat salaman. Misal ada lagi sholat batal sholat itu langsung. Terus aswan datang anak langsung batal itu sholat. Sebelum jelaskan itu batal. Menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu seseorang hukum. Maksud mana? Yang terakhir, watarat budi firmannya. Tarat ini syak, ragu, bimbsal lalu memang. Batal itu tidak ada, batal itu tidak ada, batal tapi tidak ada sholatnya, batal tapi tidak ada sholat. Batal kalau itu. Batal itu tapi tidak batal. Itu yang 14. Di dalam kitab Sabina ada 14 yang membatalkan sholat. Cuma sebagian ulama nambah ke apa? Nambah ke apa? Ketika kita berpaling dari kiblat atau batal. Sini tidak ya. Ada kawan lagi sholat di kiblat ini dadu. Batal sholat ini. Kalau di kitab Sabina tidak kata dua. Ada pertanyaan seputar perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kami dulu haus. Yang pengen bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa yang
belakang, ada belakang. Nah, caranya dulu batal ya pas yang belakang dulu dari kaki, udah kaki gitu. Betul-betul sebabnya belakang lewat. Jadi yang ini yang pertama itu, yang kedua ini zaman kalau misalnya subuh itu ada terkejut langsung sujud dulu, tidak doa punya dulu, saya langsung kan pada subuh itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan kalau ada kelapa itu nanya kayak gitulah. Apa itulah? Betulan lah, batal. Betulan, kalau betulan lah, batal. Balik ngomongin. Tapi ini kalau lebih kelapa hilang rentak perai, jauh bang, itu pulang. Aku lagi bakar, itu bakarnya sebenarnya tidak belok kelapa. Kalau kita nyambel, terusan, motor, kelapa kaca masih buat. Jadi kalau kita berlukat, maka langsung batal. Terus yang kedua, masalah yang sholat subuh, ketika imam berwudu dia langsung sujud. Batal dan sholatnya. Kalau sholatnya tidak, cuma bisa jadi dia di sini. Misal dia sudah sujud, tapi dia tegak lagi, maka batal sholatnya. Kalau dia pas dia sudah sujud, sudah nempel dengan anggota sujud tadi, kemudian dia munggul, tegak lagi dia. Jadi dia hitungannya nambah rukun beli. Tapi kalau misalnya ditanya, rukun yang terlanjur itu apa namanya? Jadi posisinya pada sujud atau pada tegak. Kalau dia pada tegak, aku dia tegak. Tapi kalau dia pada sujud kan, seumpama kalau dia lama dari rukuk itu posisi. Nah padanya sama sujud atau rukuk imam. Jangan dahulu dia lagi dua rukun. Nah itu ya. Kalau kita mendahului imam secara itu namakan Pak Usul tadi, dua rukun ini batal gitu. Tapi kalau dia sudah sujud, sudah nempel dengan anggota sujud, kemudian tidak lama imam dari kurut panjang kurut, imam itu nambah kurut nazilah kurut, itu sujud kamu. Padahal tidak ngaku-ngaku orang dulu. Padahal tidak ngaku-ngaku. Kemudian dia tegak, kemudian dia sujud ketiga kali itu kan. Maka batal nambah rukun beli. Ada lagi pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang sholat subuh ya. Sholat subuh, misalnya aku ini ketinggalan rakaat. Pas aku kan disuruh nambah ya. Itu pas terakhir maksud doa kunut atau kayak lagi. Yang kedua, yang akhir. Doa kunut itu dibaca ketika kita masuk di subuh, tetap disunahkan kita buat baca doa kunut. Kamu seumpama kita tasyahud awal, kita melok imam di rakaat kedua. Misalnya rakaat terakhir imam, kita kan melok tasyahud. Kalau kunut kita melok kunut dan kita disunahkan kita tambah ini kita kunut lagi. Nah berarti dua kali. Begitu juga tasyahud. Begitu kita melok imam tadi. Di tasyahud akhir, di rakaat terakhir imam kita melok serakaat. Kan kita nambah tiga, nambah dua, mau tiga. Bisa imam tadi sholat lebih, di rakaat ketiga kita melok.
kemudian kita lewat tasyahud, kemudian kita apa? 2 rakaat lagi kan? Kemudian di rakaat kedua kita tasyahud lagi, tasyahud awal. Di rakaat ketiga kita tasyahud lagi. Jadi setiap rakaat kita ada tasyahud. Ya, jadi kunut tetap disunnahkan walaupun kita ketinggalan rakaat. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Mengenai sholat. Ya. Tadi kan keluar. Tiba-tiba salah satu jamaah itu ada yang batal. Ya kata yang terjadi, dia menurut sempat. 3 rakaat kita nih. Mulai lagi ke tempat itu. Kita mana? Yang sholat tadi. Masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam tempat yang tadi kan. Kan putus, sampai putus kok. Batal ya, kita duduk. Kita 2 rakaat. Dia ulang lagi. Kita pakai tadi lah. Baca dia masuk ke sini hilang. Kan hisab tuh, Pak. Hisab. Yang ditanyakan kayak poin. Iya, yang masuk tadi. Jadi yang mau hisab itu, kan masuk lagi. Batal lagi. Dia salah sholat atau salah sab? Hisabnya, sholat itu. Putus kan? Tadi orang putus. Sampai 2 rakaat, masuk lagi dia. Itu dia masuk lagi. Iya, betul lagi. Dia kan batal sholat Itu itu. maksudnya itu. Itu batal sholatnya. Kan putus sampai kan? Mana bagusnya? Mana bagusnya? Yang mana bagusnya ketika ada satu shop kemudian ada yang batal. Yang mana bagusnya? Aku gitu kosong itu, aku gitu nunggu gitu datang lagi, aku gitu isi. Yang bagusnya itu diisi. Begitu shop depan kosong, kita maju yang belakang. Jangan yang satu shop itu gesek. Kebanyakan di sini ini misalnya stop dan mau sini kosong, yang dari sini, yang dari PG kena, seharusnya yang belakang ini maju, bukan yang dari sini dulu. Karena meminimalisir buat ada banyak juga. Kalau bergeser main banyak, enak juga. 3-4 orang bergeser. Kalau misalnya dari belakang, harus sih kok belakangnya maju, ke belakangnya itu lagi. Jadi terus ini dah itu enggak, tapi ini juga masih kosong juga betul. Yang bagusnya yang bagusnya aku juga imam juga batal, langsung maju selangkah maju jangan sampai ini makmumnya juga yang di belakang imam ya ada yang mahal, kan sekedar buat ini kalau dia langkahnya dari kelebih 3 kali gerak, maka sholatnya batal. Dia menjadi imam sholat, kalau imam batal, dia sholat batal juga. Tanpa dia maju dari keluar, majunya selangkah, maju selangkah, kemudian kita stop dulu lagi, 1, stop, maju lagi, stop lagi, jangan langsung, batal langsung. Paham ya? Perbesaran pukul belakang. Sudah ya? Nanti lagi pertanyaan. Kita tutup nanti sekilo. Kalau ada yang aku tanya, ada dulu. Ada lagi pertanyaan? Jadi, paham kalau masalah yang membatalkan sholat, paham belum? Jadi kalau ada di antara 14 ini atau 15 yang kita bahas tadi berpalingnya dan jauh itu dari kiblat itu batal ke sholat itu, maka ada di antara 14-15 itu sikok lain sholat itu kan batal. Tidak ada maknina di bawah batal. Kalau sholat dengan ada batal. Itu maknina di dalam 40 rukuknya, tinggalnya, sujudnya, dulu dan kalau masuk tidak maknina
baca Al-Fatihah tapi kupingnya jangan batal tuh. Ada juga nambah ke apa namanya panjang ke rukun yang pendek, pecah tinggal. Tinggal ini tidak boleh banyak panjang. Paling panjangnya batas panjangnya yang mana? Paling panjangnya baca tinggal yang diajar Nabi. Apa baca Al-Fatihah lebih dari baca Al-Fatihah ada doa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, diajarkan Nabi Muhammad diterapai tambahi dengan seakan-akan seperti membaca Al-Fatihah lebih dari itu batal. Tidak boleh banyak-banyak di luar doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau menurut diajarkan Nabi, dia menurut nazilah panjang. Berbuang itu aja doa bukan bebas menurut dia tidak apa-apa. Orang dia itu diajarkan Nabi orang tabuhan tidak apa-apa. Yang tidak boleh ini Allah dalam dia apa doanya lebih dari Al-Fatihah panjang. Ayo nih. Jadi duduk antara dua sudut kita boleh lama-lamanya antara itu. Ada lagi pertanyaan seputar hal yang membatalkan sholat. Kalau mendahului imam dan lebih akhir dari imam tadi itu khusus buat yang sholat jamaah. Kalau sholat jamaah yang imam kecil. Kayaknya sudah tutup di situ. وعلى آله وصحبه